warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar etika yang dipelajari dalam mata kuliah Etika Profesi. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Irma Noviana dari kelas 19A2 dengan NPM 191111000043. Selanjutnya masuk pada materi. Materi yang pertama yaitu poin konsep dasar etika. Terdapat 4 poin dasar etika, yaitu etika itu sendiri, yang kedua nilai, yang ketiga moral, dan yang terakhir yaitu norma. Keempat poin ini saling berkaitan. Mengapa demikian? Karena dapat mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita akan membahas satu persatu dari poin konsep dasar etika tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu nilai. Terdapat pengertian nilai menurut para ahli. Yang pertama yaitu Steinman pada tahun 1999 yang mengartikan nilai sebagai sesuatu yang memberi makna hidup, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai, serta menjiwai tindakan atau perilaku. Yang kedua yaitu Rockets pada tahun 1998 yang mengartikan nilai sebagai suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap jelek. Nilai juga merupakan suatu sifat ataupun kualitas yang melekat pada suatu objek, tetapi bukan objek itu sendiri. Nilai juga merupakan kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik itu disadari maupun tidak disadari. Terdapat 3 ciri-ciri nilai. Yang pertama, nilai bersifat abstrak yang ada dalam kehidupan manusia. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif. Dan yang ketiga, yaitu nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator, kemudian manusianya adalah pendukung nilai tersebut. Poin yang kedua yaitu norma. Terdapat banyak definisi tentang norma. Di antaranya yaitu, norma merupakan pedoman, ukuran, kriteria, ataupun ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Norma juga merupakan ukuran, pedoman, aturan, ataupun kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. Di sini terdapat 4 macam-macam norma. Yang pertama yaitu norma kesopanan, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat yaitu norma hukum. 4 macam-macam norma tersebut akan kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup sekelompok manusia. Norma yang bersumber dari kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan ini wajib dimiliki oleh setiap orang. Sanksi jika melanggar norma kesopanan ini yaitu dapat dikucilkan, dicemooh, pengasingan dari kehidupan sosial dan sejenisnya, dan masih banyak sanksi lainnya. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang bersumber dari suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidup manusia. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan ini, salah satunya yaitu
rasa menyesal dalam dirinya. Yang ketiga adalah norma agama. Norma agama diartikan sebagai rangkaian peraturan maupun aturan yang bersumber dari perintah Tuhan Yang Maha Esa melalui nabi ataupun rasul. Sanksi jika melanggar norma agama ini salah satunya yaitu murka Allah atau siksaan neraka. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara yang tercantum jelas dalam perundang-undangan. Norma hukum ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang paling tegas di antara norma-norma lainnya. Sanksi jika melanggar norma hukum ini yaitu hukuman penjara, hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati, dan hukuman lainnya yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Poin yang ketiga yaitu moral. Secara etimologis, moral berasal dari kata mos, yaitu dalam bahasa Latin, dengan bentuk umumnya yaitu mores, artinya tata cara atau adat istiadat. Menurut Helden dan Richard, pada tahun 1997, moral merupakan kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Atkinson pada tahun 1969 mengartikan moral sebagai pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut Lamijan pada tahun 1995, moral adalah ajaran yang berisi nilai dan norma untuk mengatur sikap dan tingkah laku manusia agar dapat melaksanakan perbuatan baik. Moral juga merupakan hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan dan sebagai sarana untuk mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia. Moral dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu moral umum dan yang kedua yaitu moral khusus. Moral khusus sama dengan etika profesi. Terdapat macam etika profesi, diantaranya etika profesi dokter, etika profesi perawat, etika profesi advokat, dan etika profesi guru atau dosen. Poin yang keempat yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki banyak penafsiran atau arti. Di antaranya yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Menurut Burton, pada tahun 1993, etika merupakan nilai, norma, dan ajaran yang dijadikan pegangan orang atau sekelompok orang. Etika juga merupakan kumpulan asas-asas ataupun nilai-nilai dan kode etik dalam aktivitas atau profesi tertentu. Algernon de Black pada tahun 1993 mengartikan etika sebagai cara manusia untuk memperlakukan sesama dan untuk menjalani hidup serta kehidupan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Terdapat contoh etika di antaranya yaitu mengucapkan salam saat bertemu, mencium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas sehari-hari, membuang sampah pada tempatnya, meminta maaf saat melakukan kesalahan, dan masih banyak contoh etika yang lainnya. Nilai, norma, moral, dan etika memiliki hubungan dengan sikap dan tingkah laku atau perilaku manusia. Beretika memiliki manfaat diantaranya 1. Menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, lebih toleran, santun, dan adil dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, menghargai kemampuan dan karya orang lain.
Dan yang keempat yaitu bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang diampunya. Macam-macam etika yaitu satu, etika deskriptif, dan yang kedua yaitu etika normatif. Etika deskriptif merupakan etika yang berusaha untuk meneropong atau membidik secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Sedangkan etika normatif adalah etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, etika dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu etika umum. Etika umum ini merupakan etika yang berkaitan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis. Etika umum ini berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dalam mengambil keputusan etis dan teori-teori dalam etika, serta prinsip moral dasar yang dijadikan sebagai pegangan manusia dalam berbuat. Yang kedua yaitu etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dapat berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Perwujudan yang kedua yaitu bagaimana manusia bersikap ataupun melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesamanya. Terdapat dua macam etika khusus. Yang pertama yaitu etika individual dan yang kedua adalah etika sosial. Etika individual ini menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, sedangkan etika sosial mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat. Terdapat 6 bidang dalam etika sosial. Yang pertama yaitu sikap terhadap sesamanya, yang kedua yaitu etika terhadap keluarganya, yang ketiga etika profesi, yang keempat adalah etika politik, yang kelima etika lingkungan, dan yang terakhir yaitu etika ideologi. Kesimpulan dari materi etika profesi ini yaitu bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus ataupun terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Sekian presentasi dari saya. Banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.